Agar, 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 yang sudah terlihat. Ini boleh dicoba atau boleh direkam? Masih kena ini atau lewat? Ini dah, ini sudah ada. Mas ada lewat. Ini ya. Oke, boleh mulai orang? Ya, boleh? Siap? Sudah. Oke, jadi kalau sudah ready, filenya itu sudah terpasang posisi begini, betul? Nanti dicoba saja di apa lah, lihat. Oke, jadi cara pertama kita akan mengikuti step-step yang ada. Tapi yang harus kita perhatikan ketika membuka ini, ya, kita membuat ini ya, model untuk menggambar ya. Jadi langsung saja di step pertama. Ya, kita new model. Oke, kemudian kita kita setting saja dari sini. Ya, terserah ini nanti dipelajari ya. Jadi satuan dulu yang kita ubah. Kemudian ini satuan yang kita bisa ganti ya. Jadi satuannya ini kita ambil yang satuan US itu berarti satuannya Newton meter ya, Newton meter. Kemudian untuk beton kita ambil ini ya, ini sesuai dengan SNI. Ini ya, ini yang kita ambil ya. Yang 14. Ini saja ya. Jadi ini sesuai dengan SNI 2847 2019. Kalau sudah kita pilih. Tiga betul pakai berregion begini. Oke. Tidak masalah. Ada di ini. Ini apa ini ada? Ini ada pakintannya ada. Satuannya ini new model. Kita ambil SI yang SI ya. SI itu yang Newton meter ya. Kintan, pangan ada ini kin? Oke. China? Ya. Iya coba kita ada. Nah ini cara untuk menggambar. Jadi cara untuk menggambar itu kita membuat yang namanya itu kita tekan ada pilihan-pilihan ya. Jadi caranya nanti coba dia ada begini. Ya. Apa itu? SI itu aja SI apa? Oh, nanti apa itu? Boleh. Jadi cara belajarnya ikuti saja direkam, nanti sesudah itu baru orang coba. Gitu ya, jadi coba. Jadi direkam saja, perhatikan saja setting pikiran Anda itu ke step-step yang tadi. Betul? Nanti seperti ini kan ada banyak tampilan caranya, nanti tonton saja gitu. Karena ini kan masalah teknik saja. Betul? Teknik. Jadi step-stepnya saja. Yang umum yang benar berikan ya. Jadi cara menggambar itu ini coba perhatikan ya. Ini grid ini 4488 ya. Number of stories itu jumlah tingkat, ada 4 tingkat ya. Ini tingginya ini 3 meter, di bawah ini kalau misalnya merubah 4 meter berarti jadinya 4 ya. Ini cara membacanya ya. Oke. Kemudian kita biasa ambil grid, kita oke. Ini cara membaca untuk cara menggambar geometrik, akan keluar tampilan seperti ini. Oke. Yang tadi itu gridnya yang 4 ini ya, yang keluar itu 4. 1 2 3 4. Oke. Kemudian yang arah Y itu 1 2 3 4. Gridnya. Oke. Ini grid untuk menggambar struktur.
gitu ya. Kemudian yang 8 itu yang ini, yang tadi. Yang tadi. Oke, begitu ya. Itu cara menggambar. Nanti kita bisa edit. Kemudian yang di sini 3 dimensi. Ini kita bisa rubah juga ke tampilan view ya. Boleh view, kita atur yang plan view atau ambil dari sini ya. Ini plan aja dari sini. Jangan plan elevasi ya. Ini kita bisa ganti seperti ini misalnya. Ya, kita bisa ganti-ganti masalah view. Ini yang 4 meter, ini yang 3 meter, 3 meter, 4 tingkat. Ya, begitu ya. Oke, boleh? Sekarang bagaimana ini kita akan sesuaikan dengan tipikal struktur yang akan kita gambar. Kita edit yang klik kanan saja di sini, sembarang. Kemudian modify grid. Oke, kita sesuaikan dengan ukuran kita masing-masing. Oke, jadi waktu masuk tadi tekan saja OK. Kita add. Kemudian kita bisa setting ya, modify di sini. Oke, modify untuk grid kita modify di sini ya. Nanti keluar yang tadi. Ini ya, misalnya ini ya. Ini 8, 16, 24. Kalau ini benar ganti, misalnya ini kan 8 meter ya. Ini benar ganti misalnya 24. Oke. Berarti 22 ya. Ini misalnya kita ganti tetap seperti ini. Oke, maka akan jadi, coba lihat posisinya langsung berubah di sini. Oke, untuk model strukturnya ya. Jadi ini rangka balok kolom yang akan kita gambar. Jadi berpikirnya rangka, kayak orang itu tulang-tulangnya. Ya. Jadi balok kolom. Jadi langsung itu. Kalau kita ganti di sini misalnya ini ya, kita ganti 33. Kita pindahkan akan berubah seperti ini. Jadi ini 8 meter. Ini 8 meter. Yang ini berapa? 22 selisihnya. Berarti berapa? 14 meter. Baru yang ini berapa? 11. Gitu ya. Baru merubah yang arah ini sama, kita bisa ganti di sini. Misalnya ini kita ganti 2 ya. Kita berubah seperti ini. Oke, cuma itu saja. Itu saja, baru ya sudah, geometrinya sudah dapat, kita tinggal gambar. Untuk boleh? Boleh ya. Misalnya oke, oke ya. Oke. Itu merubah grid ya, grid. Sekarang kita merubah jumlah tingkatnya yang vertikalnya. Oke, vertikalnya. Jadi vertikalnya kita di sini modify. Kemudian ini kita ganti, coba lihat 3, 3, 3, 4 ya, sesuai dengan angka tadi. Jadi kalau ini kita bisa ambil 5 misalnya. Ini kita boleh ambil 4 ya, kita sesuaikan saja. Ini otomatis akan berubah. Kalau ini misalnya kita ambil 7 ya, ini cuma seperti ini ya. Kemudian kalau kita refresh view, kita oke, maka di sini akan berubah ya. Coba ya. Kita oke. Ini sudah berubah. Oke, boleh. Sudah berubah. Gitu ya. Jadi struktur yang ada pertama yang sudah jelaskan, kita lihat Dena tuh. Dena balok kolom itu, kemudian itu yang kita buat gridnya. Oke, kita buat gridnya, diupayakan sama dengan Dena yang ada. Dena yang ada. Begitu. Jadi model letter L dan seterusnya ya kita sesuaikan. Oke, sampai jadi. Makanya ketika tekan OK tadi langsung saja masuk ke sesi, karena kita bisa edit. Teknik-teknik yang lain banyak. Kalau sudah, kemudian yang perlu diperhatikan ya ini ya, ini jendelanya ya, Windows ya. Jadi kalau kita klik sini, ini coba lihat ya, kalau kita geser-geser ini belum kelihatan ya. Ini coba lihat ya, ini elemen
elevasi A. Ini elevasi A itu ada di sini ya. Biasa ada kalau warnanya itu di sini ya. A. Oh ini ya. Z Y ini ya. Elevasi A berarti yang ini. Ya, kita lihat warnanya ya. Kalau merah sengaja di sini, kita bisa lihat abu. Ini dia jalannya di sini. Ya, ini poin B ya dan seterusnya. Oke, kita gambar dulu. Sekarang kita menggambar geometrinya, menggambar strukturnya. Kita pakai ini saja yang kita pakai. Oke, draw, beam dan color. Kita klik di sini. Oke, kemudian kita gambarkan satu-satu. Satu, tiap klik kita berhenti. Kita klik satu. Sudah kelihatan ini, coba lihat yang di sebelah kanan itu kelihatan gambarnya ya. Ini paling paling simpel ya. Nanti belajar teknik-teknik yang lain, tapi setidaknya dengan metode ini kan sudah cukup lah. Betul? Oke, untuk mengakhiri kita double klik atau klik kanan. Oke, seperti itu. Kemudian kita pindahkan lagi yang lain, gambar lagi. Oke, klik kanan ya, sesudah itu. Jadi kalau sudah berarti step pertama sudah. Dan begitu. Yang sederhana-sederhana dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, ini kan strukturnya banyak. Bagaimana cara menggambar itu secara sekaligus? Toh? Itu ada tekniknya. Toh? Tapi setidaknya orang pakai dulu teknik dasar. Toh? Ada tekniknya. Kalau dia banyak itu ada caranya. Oke, boleh sampai situ? Boleh, ini teknik dasar ya. Sekarang Ner kasih teknik lanjutannya menggambar secara sekaligus. Oke, kalau ada kesalahan Ner undo saja ya. Jadi Ner delete ya. Jadi harus kembalikan ke posisi normal seperti ini. Kita blok ya. Kemudian kita delete saja ya, delete. Oke, hilang ya. Sekarang cara menggambar yang secara sekaligus. Caranya begini. Tuh, kita pakai yang plan dari atas, oke. Dari story, oke. Story ya, oke. Dari ambil yang posisi paling atas ya. Posisi paling atas ini yang di sini, oke. Kemudian kita klik ini one story, kita klik. Kalau one story, coba lihat ya. Ini diperhatikan cara menggambar balok. Kita klik saja ini. Kita ambil ini ya, quick draw, oke. Quick draw di sini. Misalnya ukuran baloknya sudah ada, kita tinggal blok seperti ini. Tahan, blok seperti ini. Oke, nanti kita ganti elemennya. Kita oke. Itu sudah tergambar. Oke, boleh? Ya, ini sudah teknik lanjutan ya. Dua teknik itu saja yang dipakai. Ya, kita boleh undo. Kalau mau yang sekaligus, ini one story, kita klik di sini. Mau gambarnya, kita ambil all story ya, seperti ini. Kita pakai teknik. Coba lihat, sudah sampai di bawah ya, baloknya. Oke, dua teknik itu saja tuh kalau masih bingung. Sudah cukup untuk balok ya. Sekarang bagaimana kolom ya? Untuk kolom ya kita klik ambil yang ini. Quick draw untuk kolom ya. Untuk kolom kalau misalnya kita ambil one story ya, one story sama ya. Kita klik kolom di sini. Kita gambar seperti ini ya. Ini nanti satu story saja. Tapi kolomnya ini kebetulan WF ya, baja. Jadi keluarnya seperti ini. Oke. Coba diperhatikan, dia hanya one story. One story ya. Kalau kolom-kolomnya beda ya, biasanya per tingkat itu kan beda-beda. Jadi ambil saja one story. Kalau mau turun ke bawah ya turun saja ke bawah begini. Turun ke bawah, di set, baru kita blok lagi. Misalnya.
Oke, jadi lagi yang di bawah, turun lagi yang di bawah. Gitu ya, turun lagi ya di bawah. Gitu ya. Boleh sampai situ? Boleh kan, bisa diikuti kan? Tinggal nanti nonton saja di. Oke, kalau mau yang all kita bisa misalnya undo ya, undo yang tadi kan kelihatan 2, 3, 4 ya. Kolom kita hilangkan, kita balik ke sini. Ya, one story kita ambil all stories, kemudian kita blok lagi. Oke, sudah seperti itu. Oke, boleh ya. Begitu cara menggambar ya. Jadi hanya menggambar balok, menggambar kolom saja. Oke, kalau sudah kita kembalikan ke posisi normal ya di sini. Oke, cukup? Sudah, untuk menggambar sudah. Orang pindah di step berikut. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh? Boleh kan? Gampang. Oke, lanjut ke apa? Step kedua, mengisi data material. Boleh bertukar, boleh material, boleh bagusnya material ya. Kita ambil beton bertulang ya. Caranya di sini. Kita define, oke, define. Kita ambil material properties, perintahnya ya. Material properties. Oke. Di sini kita buat yang untuk betonnya yang ini ya. Boleh kita beri nama ya, atau beri nama saja. Misalnya ini untuk beton ya. Material beton kita add new material. Oke, kita pilih yang konkret. Oke, konkret. Ini nama nggak masalah, kita sesuai, kita biarkan saja, kita oke. Oke, nanti akan keluar seperti ini. Nama kita ganti saja. Misalnya kita mau untuk beton MC itu 30 MPa misalnya. Ini nama saja. Yang kita perlu sesuaikan di mana? Yang di sini. Ini yang kita ganti. Oke, ini yang kita ganti. Pakai rumus. Yang rumus yang Toraja itu berapa? Sama dengan yang 4.700 ingat kali ini pakai apa ini? Akar SQRT ya. Kalau akar di sini SQRT 30. Oke, gitu ya. Coba lihat ini keluar langsung keluar ya. Gitu. Jadi kalau ada 25 MPa buat saja seperti ini. Jadi di material yang kita isikan untuk beton, modulus elastisitas kita ganti dan untuk beton ganti di mana? Ganti di sini ya. Cara gantinya untuk beton di sini ya. Ini ya. Ini yang kita ganti untuk beton. Oke. Dan ulang ya. Klik di sini ya untuk beton. Ya. Ini yang diganti 30 ya. Kalau sudah kita oke. Oke, boleh sampai situ. Jadi mengisi kalau beton bertulang kita cuma perlu untuk betonnya dan untuk tulangannya. Oke, untuk betonnya itu kita cuma perlu 2 isian data. Modulus elastisitas dan FC prime-nya untuk betonnya. Oke, cukup ya untuk beton? Sudah. Kalau sudah oke. Ya. Ini nanti akan muncul nama ini sesuai dengan nama yang kita isi. Oke, sekarang tulangan ya. Tulangan itu ambil dari sini. Ya. Ambil dari grade sini ya. Ini tulangan. Tulangan baja ya. Kita add new material. Kita ambil. Jangan steel ya. Kalau steel itu untuk profil. Kita ambil rebar. Rebar itu untuk tulangan ya. Jadi kita klik rebar. Oke. Kemudian kita oke saja. Oke. Data isian apa yang perlu kita isikan adalah di sini. Kita hanya perlu tulangan mutu baja.
Untuk baja berarti sama, klik di sini. Oke, kita ganti di sini. Untuk baja ini ya, kita ganti berapa orang? 420. Oke. Kalau yang di sini ini perkaliannya sekitar coba buka SNI download SNI 205217 PDF. Bisa buka ya? SNI kemudian coba buka biar kasih lihat cara isinya ya. 2052-2017 kira-kira nggak suka belum? 2052-2017 ada? Oke, coba buka download. Sudah bisa? Cari yang ada tabelnya. Ada tabelnya itu yang ada 420 dengan yang FU-nya. Jadi orang lihatnya di situ. Begitu supaya ada dasar. Itu kalau 420 sekitar berapa di FU-nya? Coba lihat FU-nya berapa. Ada yang 420A ya. Yang 420A coba lihat yang FY-nya itu 420, kemudian FU-nya berapa? Ada enggak di tabel? Berapa? Dapat? Di tabel Bang Ner. Ya, di tabel. Cari yang 420A ya, ada 420. Iya, cari yang ada FY 420, yang FU-nya berapa di situ? 500 berapa itu? Berapa? Ada sini? Berapa? 500 berapa? Iya. 500 berapa? Yang FU-nya, tegangan putus itu berapa? 500 berapa? Cari yang ada 500 di satu kali. Ini dong Kan unsur maksimum ini. Berapa itu? 500 berapa itu? 560. Ada? Coba kita lihat. Coba. kita coba kopinya nak buat proses ini 525 ya itu ya. Ada di DP. Jadi ini diisikan 525 ya. 525 ya. Oke. Jadi ini diisikan seperti ini. 420 ini diganti semua ya. Kemudian ini 525. Oke, gitu ya. Jadi untuk baja yang kita isikan FY 420 dan FU-nya ini 525 ya untuk ulir. Oke. Jadi mengisi data beton sudah, mengisi data tulangan sudah. Oke, cuma itu. Cukup ya? Cukup. Oke, kalau sudah kita oke ya. Jangan lupa kita oke. Kita oke lagi. Oke, jadi ini kita belum ganti nama ya. Kita modify, ganti nama dulu. Ini tulangan ya, belum ganti nama. Tulangan. Ya. Oke. Oke, sudah. Jadi dari sini kita sudah mengisi data beton dan tulangan ya, material sudah selesai step kedua. Cepat ya. Selesai step kedua. Kalau sudah kita oke. Oke. Sekarang kita masuk step ketiga, kita mengisi data penampang. Penampang define, ambil section properties. Kemudian kita ambil frame section. Gitu ya. Frame section kita oke.
kita perlu data untuk penampang balok dan penampang kolom. Balok itu bisa berapa ukuran? Jadi kita ambil satu saja. Misalnya ini, kita buat add ini ya, add property konkret ini, kemudian kita ambil ini ya. Ini akan muncul seperti ini, kita beri nama. Oke, kita beri nama misalnya balok dua ukuran lah. Dua ukurannya misalnya 20 kali 40. Oke, ini nama. Kemudian material, ini perhatikan ya, material kita ambil yang sudah kita isikan. Oke, muncul ya. Dia boleh. Oke, kemudian kita masukkan di sini ya. Ini 400. Ini 200. Oke, ya, gitu ya. Oke, gitu akan muncul di sini. Jadi kalau baloknya ada beberapa ukuran, buat dengan cara yang sama. Sekarang kolom add new property sama. Misalnya ini kita beri nama kolom satu saja ya, 40 kali 1. Oke, kita ambil sini ya, ini 40 berarti 400. Oke, kalau sudah kita oke, boleh sampai sini? Boleh? Nah, kalau ini sudah, kita akan gambar di strukturnya, kan belum terpasang. Kita oke lagi. Oke, kemudian kita kasih ke ini dulu ya, ini blend, kita gambar lagi ini move. Oke, ke atas lagi ya, 9 kelihatan di ini ya, baru di 19 ya. Ya, kita gambar lagi untuk baloknya. Kita akan apply, boleh begini. Kita select ya, atau ini tekniknya. Kita quick draw, kita gambar lagi ya, boleh. Quick draw. Kemudian kita ganti di sini. Ya, kita ganti di sini. Kita ambil yang balok, ada kelihatan ini 20-40, kita klik di sini. Oke. Kemudian ini kita ambil all stories ya, supaya semua kita blok semua begini. Oke, maka dengan sendirinya baloknya sudah berganti. Cara mengecek apa? Cara mengecek, klik di sini, klik kanan, nanti akan keluar sign tadi ini ya, jadi ini quick draw, kemudian D kita gambar ya. Ini sudah tergambar. Ini ada satu orang mesti kasih bilang dulu berapa ya. Atau begini ya, caranya, cara seleksi begini. Dan kasih ajar teknik yang lain. Begini caranya yang begini ya, blok satu kali begini. Untuk yang ini masuk dengan kolom ya, yang select begini. Berapalah, orang pindah jangan per story ya, per story begini caranya. Ini teknik aja ya, one story. Dan undo ya, clear. Kalau clear ini ya, supaya hilang. Airblock ini ya, seleksi ini balok satu, oke. Kemudian kita turun lagi ke bawah. Ini untuk balok ya. Kemudian ada tas seleksi dengan apa ya? Kolom. Dengan kolom. Jadi clear. Kita ambil aja begini. Boleh kita pakai ini ya. Ini coba tolong pakai ini, select ini, pakai begini ya. Seleksi.
Slab. Oke, ini saja ya. Jadi begini caranya. Nah, ini tadi yang terseleksi ya. Caranya kita bisa pakai ini, ya. Kita bisa blok seperti ini. Ya, cuma lama baca ya. Oke. Nah, ini kemudian kita ganti, ya. Kita ganti dengan ini ya. Kita assign pakai perintah assign. Ini contoh saja ya. Semuanya diseleksi kita pakai perintah assign, frame. Kemudian section property kita ambil yang balon. Oke, kita oke. Oke, akan keluar seperti itu namanya ya. Ini. Oke. Jadi kita seleksi saja. Caranya seleksi satu-satu misalnya ya. Misalnya ini. Oke, kita seleksi saja assign, frame, kemudian section properties kita ambil ini. Oke, gitu ya semua ya disesuaikan. Boleh sampai sini. Kemudian kolomnya, kalau kolom kita ambil ini ya, elevation misalnya ini. Nah, oke, akan muncul seperti ini satu-satu lagi ya. Boleh bloknya seperti ini misalnya. Ya. Kita ambil begini untuk dengan balok atau begini ya. Kita boleh potong begini. Ini tinggal teknik ya. Ya, sudah muncul seperti ini, assign lagi. Kemudian frame, section property, kolom. Ya, begitu dan seterusnya. Oke, jadi nanti bisa dicoba ya. Ini biar cuma kasih contoh, tidak semua orang kasih masuk ya. Begitu. Nanti teknik-teknik lain cara mengisi ini nonton saja di YouTube. Ya, ada yang lebih cepat. Saya lancar di sini. Oke, penampang sudah. Jadi kalau penampang kita pakai define dan assign. Oke, define 2, beton dan tulangan. Di beton yang kita isikan modulus elastisitas dan FC prime. Di tulangan yang kita isikan FY dan FU-nya. Oke, boleh sampai situ. Kemudian kita pakai perintah itu material kan, penampang ya. Di penampang itu kita pakai perintah define dan assign. Ya. Define itu mengisikan data penampang, assign itu memasukkan data penampang ke strukturnya. Oke, boleh cukup ya. Oke, sekarang di berikut kita step berapa ini? Step keempat tuh. Udah keempat kita mengisi data beban ya. Beban orang mengisi 3 beban. Beban mati, beban hidup, beban gempa. Oke, cuma itu ya. Biar kasih 2 contoh dulu untuk beban mati dan beban hidup. Nanti gempa minggu depan, baru orang running di apa ya. Oke, caranya sebelumnya begini, sebelumnya orang mesti gambar satu penampang lagi. Dan tak lupa tadi plat ya, untuk plat. Orang belum gambar plat. Jadi di section tadi masih di section ya. Biar gambar define section properties. Ambil yang ini slab section. Oke, jadi ada ketambahannya. Kalau di kolom itu ambil frame section. Khusus untuk plat itu kita ambil slab section. Kita gambar sini. Kita masukkan ini ya slab. Kita add new property. Masukkan yang saya plat ya, plat. Oke, plat. Kemudian kita masukkan misalnya tebalnya 12 cm ya, berarti 120 ya. Kalau sudah kita oke. Kita oke ya. Oke, sekarang kita akan apply itu pakai plan ya, pakai plan dari story ini ya. Kita gambar ya.
Kita gambar caranya pakai ini. Oke, jadi kalau balok pakai ini, kolom pakai ini. Oke, kalau plat pakai yang ini. Boleh ini, boleh ini, ya. Pakai ini ya, ini saja ya. Diperhatikan ini diklik, tuh. Ambil yang namanya plat. Tuh, sudah diberikan nama, jadi jangan lupa ya. Plat. Oke, kemudian kita gambar saja, klik. 1, 2. Kemudian ganti apa all story ya, supaya satu kali. Oke, dan pakai ini ya, all story supaya oke. 1, oke, semua coba lihat, tuh. Sekaligus ya. 2, 3, 4. Oke, boleh? Oh, baru kembalikan ke posisi ini. Di paling bawah tidak ada, orang mesti delay. Oh, nah ada dalam di dasar, jadi orang balik begini ya. 1, coba lihat yang di ini ya. Cari yang di 0 ya, di 0, 9, 5. Nah ini yang harus kita hilangkan ya, karena tidak ada. Jadi hilangkan sendiri. Stories itu nih. Mesti similar stories ya, tadi similar stories. Oke, delete ya. Kalau sudah delete saja. Oke. Akan muncul yang tadi ya. Oh masih all stories ya. Masih all stories. Ini one story ya, one story. Ya, akan muncul seperti ini. Coba lihat yang terseleksi. Bisa lagi dia. Oke, boleh sampai situ? Boleh. Sudah. Kalau ini sudah, berikut kita mengisikan data beban ya. Oke, beban mati dan beban hidup ya. Caranya kita pakai perintah sama, define dan assign. Kalau material perintahnya define, penampang define assign, beban define assign. Oke, define, ambil yang ini. Load cases. Oke, load cases. Ini beban mati sudah ada dan beban hidup ya. Jadi kita biarkan saja, sudah ada, sudah default. Kalau sudah kita oke ya. Sekarang besarnya ya, besarnya ke atas dulu ya, paling atas. Orang kasih masuk bebannya ya. Orang blok ini ya, sekaligus ya. Biar ambil sekaligus saja ya, supaya dari atas bawah anggap sama ya. All story ini similar story ya. Di similar story kita blok ya. Blok seperti ini. Oke, coba lihat. Oke, itu kalau similar stories ya, tidak termasuk yang di bawah. Kita assign untuk beban mati ya. Kemudian kita frame load. Kita ambil cell load ya. Kita ambil cell load. Kita masukkan yang uniform, beban terbagi rata di plat ya. Oke, uniform. Kita masukkan nilainya. Oke, nilainya. Jadi misalnya nilainya 1. Ya, 1. Arahnya arah gravitasi, berarti Ke bawah. ke bawah ya. Oke, kalau sudah kita oke. Ya, ini sudah 1, ini berarti sudah beban semua teraplikasi dalam plat lantai 1 sampai 4. Oke, kemudian kita klik lagi untuk beban hidupnya. Caranya sama, kita blok similar story seperti ini. Kemudian kita assign sama cell load uniform. Ini yang kita ganti. Ya, beban hidupnya. Ini dua beban yang kita kasih ya. Baik, misalnya ini kita ganti 1,5 ya. 1,5. Oke, sudah kita oke ya. Sorry, kita isi 15 karena koma ya, di titik, nanti pakai titik kan. Anggaplah begini ya, 15. Oke, sudah. Jadi bebannya sudah. Tuh, cuma pakai perintah define dan assign. Define itu dicari ya load cases.
Oke, assign, blok dulu itunya, baru dikasihkan nilai. Oke, cukup? Oke, sekarang terakhir apa? Peletakan, caranya gampang. Orang cari yang kalau perletakan itu cuma pakai perintah assign. Tuh. Jadi hafal dulu. Define paling atas, baru define assign. Kenapa? Beban define assign, baru perletakan assign. Tuh. Caranya berarti apa? Orang tinggi di perletakan. Cari yang di 0 meter ya, paling bawah ya. Oke, ini kita blok saja seperti ini ya. Boleh satu kali blok. Oke, baru kita assign. Kita ambil join restraint ya, untuk perletakan restraint. Kita ganti ini ya, tinggal dijepit, lalu kemudian kita off. Sudah ya, sudah otomatis terganti. Oke, running ini. Tuh, sudah selesai, tinggal running selesai. Tinggal baca hasil. Tuh, runningnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh tuh? Analyze ya. Untuk step kedua ya, yang besar input data sudah selesai. Kedua running pakai perintah analyze. Ya. Sebelumnya ya oke ya, analyze, kemudian ini ya, run analysis. Oke, run analysis. Pakai nama ya, harus pakai nama apa? Running. Oke. Sudah, ini tinggal pekerjaan komputer. Orang duduk aja tinggal baca hasil. Jadi yang metode-metode yang jadaba konvensional sudah aja pakai. Dari pakai. Ya. Cuma yang penting kalau pakai filosofi. Oke, sudah. Sekarang kalau sudah, kita baca gaya-gaya dalamnya ya. Jadi gaya-gaya dalam, misalnya ini ya, orang ambil elevasi, ini step ketiga ya. Ini orang mau gambar bagaimana gaya dalamnya tuh, pakai perintah display forces shell stresses tuh. Ini frame ya. Ini ya. Ambil yang misalnya momen 33 tuh. Kita kalau mau nilainya kita boleh klik di sini ya, dengan nilai. Kita hapus itu. Ya, sudah langsung keluar gambar momennya. Tuh. Sudah langsung keluar gambar momen. Kita tinggal geser-geser saja. Ini kan di elevasi ini tuh. Kita tinggal geser. Tuh. Tinggal geser. Oke, boleh begitu. Tuh, boleh. Sekarang kalau kayak lintang display forces ini ya, frame. Ambil ini ya, kalau gaya lintang shear 22. Oke, kalau momen 33. Oke. Oke, ini gaya lintang ya. Oke, boleh sampai sini? Sudah, kalau sudah cukup. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh coba diingat-ingat lagi stepnya, karena nanti begini, biar sarankan ini betul harus dikuasai supaya ketika nanti mendesain harus lancar ya. Nanti minggu depan biar kasih untuk yang gempa, karena gempa akan sedikit butuh waktu. Ada pertanyaan di sini? Boleh step-stepnya? Ini masih gaya dalam. Ini orang sudah ada hitung manual. Di lapangan itu tidak dipakai.
Makanya harus belajar yang perlu dikontrol saja. Materi statika itu tinggal cek gaya-gaya dalamnya sebetulnya kan gitu. Oke, kalau darah tadi begini sudah cepat pulang. Dengan 10 orang masuk dan 10 selesai. Berapa lama yang udah? Selesai sekali. Tinggal latihan permantap, nonton itu di YouTube saja. Teknik-tekniknya sudah selesai. Benar saja kasih begini, tinggal latihan sendiri sudah. Jadi metodenya harus dirumuskan dengan cara yang simpel. Oke, boleh cukup ya. Mer, kalau ini kan jaket tampilan tuh, kalau orang mau baking jadi gelap boleh. Baking apa? Baking jaket tampilan jadi warna gelap begitu kan. Nah, ini setting di nanti setting di sini ada settingannya lagi. Ya harus cari lagi. Jadi harus setting lagi di sini kan warnanya tuh. Jadi gimana dia? Nanti di warna boleh dicari. Dia versi baru, tapi boleh di setting ya. Kalau tempo dulu kan warna gelap, tuh.